ditugaskan masing-masing oleh Allah. Neraka ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menampung orang-orang berdosa. Surga ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menampung orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa. Dan begitupun juga dengan aras ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai tempat bersemayamnya Allah di atas sana. Sudah sesuai dengan tugasnya masing-masing. Ya, dan aras itu juga ada yang memikul, yaitu malaikat. Istawa 'alal arsy itu maknanya adalah Allah menguasai arsy. La qaid bukan berarti duduk. Wala qaib juga bukan berarti berdiri di atas arsy. Wala mumas juga bukan berarti bersentuhan dengan arsy. Wala mubayyin 'anil arsy. Kenapa? Li'annal mumassah, persentuhan. Anda membayangkan Tuhan bersentuhan dengan arsy kemudian duduk begini. Wal mubayana allati hiya didduha wal qiyam, berdiri, wal qu'ud, duduk, min awsafil ajsam, itu adalah sifat dari jisim, tubuh, badan kayak kita ini. Wallahu subhanahu wa ta'ala ahadun somad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Harry Price semakin parah ya. Ada tiga poin yang disampaikan Harry Price perlu saya jawab ya. Yang pertama adalah neraka itu ditugaskan oleh Allah untuk menampung orang-orang yang berdosa, neraka. Kemudian surga itu ditugaskan oleh Allah untuk menampung orang-orang yang beriman. Ini yang ketiga, arsy itu ditugaskan oleh Allah sebagai tempat bersemayam Allah. Ini ketiga hal ini sungguh menarik ya, karena ini mulai tidak logis ya. Bukan tidak logis lagi, memang tidak sesuai dengan fakta kajian kitab sebagaimana yang saya sampaikan sebentar lagi ya. Tapi kita simak dulu tiga poin ini ya. Neraka ditempatkan bagi orang yang berdosa, surga ditempatkan atau sebagai penampung orang-orang yang beriman, kemudian aras ini tempat Allah katanya, dan yang memikul aras adalah malaikat. Kita simak dulu ya, disampaikan Harry Price ini. Masing-masing oleh Allah. Neraka ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menampung orang-orang berdosa. Surga ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menampung orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa. Dan begitupun juga dengan aras ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai tempat bersemayamnya Allah di atas sana. Sudah sesuai dengan tugasnya masing-masing. Ya, dan aras itu juga ada yang memikul, yaitu malaikat, teman-teman. Semua ini sudah ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dan mereka itu patuh kepada Allah. Ya, tidak ada yang membangkang. Hanya dari golongan jin dan manusia yang banyak membangkang kepada Allah. Keren ya, yang membangkang itu adalah bangsa jin dan iblis. Ini bahasanya keren dan keras ini bagi orang-orang yang membangkang ini. Yang membangkang itu adalah orang iblis dan kemudian jin ya. Parah. Tiga poin ini perlu kita sinkronkan dulu. Bahwa di sini ketiga ini oleh Harry Price dianggap tempat. Mengapa dianggap tempat? Karena ketiga-tiganya ini ada hubungan erat menurut Harry Price. Kenapa? Neraka itu sebagai tempat menampung orang-orang yang berdosa. Surga sebagai tempat menampung orang-orang yang beriman. Dan aras ini tempat Allah bersemayam. Wah, Allah ini kok dikatakan mempunyai tempat ya sama Harry Price. Ya, sekalipun masalah istiwa menurut Harry Price, ya pandangan Harry Price kemarin saya sudah jelaskannya. Kalau berbicara tentang Allah dikatakan bertempat, na'udzubillah min dzalik, ini tidak sesuai dengan pahaman kajian Ahlussunnah wal Jamaah ya. Butuh bukti, kiranya bukti yang dari awal sudah ada. Sekarang begini, kita berbicara tentang poin yang ketiga aja. Ketika Allah itu bertempat di aras ya, atau bertempat istiwa di aras, ini kan dikatakan tempat ini, sehingga dikatakan Harry Price itu tidak sepakat ketika dikatakan di mana-mana. Ini satu pemahaman yang butuh saya jawab dengan beberapa kajian kitab ya.
Ini dalam satu redaksi yang disampaikan oleh para ulama dalam kitab Al-Farqu Bainal Firaq ya. Ada kitab namanya kitab Al-Farqu Bainal Firaq. Innallaha khalaqal arsya idharan li qudratihi. Bahwa Allah itu menciptakan arasy idharan li qudratihi, karena untuk menampakkan atau memperjelas kekuasaan Allah. Kita tahu kudrah itu termasuk sifat yang wajib bagi Allah. Jadi tujuan Allah menciptakan arasy itu izharan li qudratihi ya. Allah itu memang menampakkan kekuasaannya dalam menciptakan arasy. Saya ulangi lagi. Innallaha khalaqal arsya izharan li qudratihi walam yattakhidhu makanan li zatihi. Allah menciptakan arasy karena menampakkan kudrah atau kekuasaan Allah, walam yattakhidhu makanan li zatihi, dan Allah tidak menjadikan arasy itu sebagai tempat bagi Allah, bagi zat Allah. Ini satu pemahaman yang sangat berbahaya ketika diadopsi oleh masyarakat. Karena apa? Karena pemahaman ini ada komparasi 3 tempat ini ya, arasy, surga dan neraka. Kalau surga sebagai tempat menampung orang yang beriman, kalau neraka sebagai tempat menampung orang yang berdosa, arasy itu tempat bersemayam Allah, dan kemudian arasy itu dipikul oleh malaikat. Ini satu pemahaman yang sangat berbahaya menurut pandangan saya ketika diadopsi oleh masyarakat. Kalau tidak tahu rekam jejak Harry Pras yang seringkali memberikan reaction antara video satu dengan video lain, perkataan ulama kemudian dikanter dengan video, dan video yang mengkanter itu adalah golongan Salafi Wahabi. Karena manhajnya sudah beda. Manhaj Salafi itu sudah beda, jelas beda. Manhaj yang pertama masalah kajian bid'ah pun juga beda. Dan kemudian masalah ini juga sangat berbeda. Dan ini sangat begitu berbahaya. Jadi Harry Pras ini kok semakin hari semakin menjadi-jadi, semakin lantang ya, memberikan penjelasan, dan memang seringkali menjadi tontonan oleh publik sikap dari Harry Pras. Dan apalagi saya yakin kalau Harry Pras ini tidak paham dengan beberapa kajian kitab. Cuman Harry Pras ini memberikan edukasi atau mereaction video ulama dengan video junjungan Harry Pras dari kelompok Salafi Wahabi. Jadi berbahaya ya. Saya ulangi lagi, dalam kitab Al-Farqu Bainal Firaq, innallaha khalaqal arsya izharan li qudratihi walam yattakhidhu makanan li zatihi. Jadi Allah itu ya tidak bertempat di arasy, tidak mengambil tempat di arasy, sekalipun Allah menciptakan arasy. Dan tujuannya menciptakan arasy adalah izharan li qudratihi. Kita tahu sifat wajib bagi Allah adalah wujud, qidam, baqa, mukhalafatul lil hawadis, qiyamuhu bi nafsihi wahdaniyat, qudrat, iradat, ilmu hayat, sama, basar, kalam, ila akhirih. Jadi begitu, ini masalah ideologi atau masalah akidah atau masalah usuluddin ya. Ini sangat berbahaya sekali ketika diadopsi orang awam yang tidak tahu substansi kajian yang sebenarnya yang dipaparkan oleh para ulama. Ya karena orang-orang Salafi Wahabi yang dijadikan rujukan, yang dijadikan argumen oleh Harry Pras adalah ya Wahabi yang seringkali bertendensi qala Rasulullah, qala Allah Ta'ala. Ya memang itu dalilnya, tidak ada lain. Saya bukannya tidak sepakat, kita harus berargumentasi atau berdalil lewat Al-Quran dan hadis. Cuman cara kita untuk memahami Al-Quran dan hadis itu ya butuh bagaimana ulama memahami. Ya butuh ahli tafsir, butuh ahli hadis, butuh syarah hadis. Jadi seperti itu. Kalau kita memang benar-benar memahami substansi dari berbagai kajian kitab. Nah, saya yakin ya Harry Pras ini cuma bisanya edukasi, tapi ini berbahaya, ini berbahaya, ini berbahaya. Wallahu a'lam bishawab, mudah-mudahan bermanfaat. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.